Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN untuk siswa kelas 8 semester 2 pada bab 4 materi B, Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlawanan yang dilakukan di beberapa daerah belum berhasil mengusir penjajah dari Indonesia. Sebabnya adalah perlawanan daerah dan pergerakan nasional itu berbeda. Kita bahas perlawanan daerah dan perlawanan nasional, bedanya apa saja. Kalau perlawanan daerah masih bersifat kedaerahan, cakupan wilayah perlawanan secara lokal, persenjataan dan strategi masih tradisional dan bergantung pada pimpinan. Sedangkan pergerakan nasional bersifat kebangsaan, dibentuk dan dijalankan oleh kaum terpelajar, organisasi yang terorganisir dan secara kolektif. Adanya tokoh yang melanjutkan pemimpin yang gugur. Faktor pergerakan nasional itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Pertama, faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Kita bahas pertama faktor dari dalam atau internal, terdiri dari A. Penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan bangsa asing. B. Munculnya kaum terpelajar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim, Mr. Supomo, dan lain-lain. C. Adanya kenangan kejayaan di masa lalu, yakni Indonesia pernah mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. D. Pengaruh bahasa Melayu sebagai lingua franca atau pergaulan umum sebagai bahasa persatuan dan kebangsaan. E. Pengaruh penggunaan istilah Indonesia sebagai identitas bangsa dan pergerakan nasional. 2. Faktor dari luar atau eksternal, terdiri dari masuk dan berkembangnya pemikiran barat modern di Indonesia seperti nasionalisme, patriotisme, humanisme, dan nasionalisme. 2. Keberhasilan pergerakan nasional di kawasan Asia dan Afrika mendorong semangat yang menggelora untuk mencapai kemerdekaan serupa seperti negara-negara yang telah dahulu merdeka. 3. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 menjadikan semangat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan mengusir penjajah. Jadi ibaratkan kalian sebagai siswa ada dua faktor yang menyebabkan kalian itu termotivasi untuk belajar ya. Pertama itu motivasi dari dalam diri kalian sendiri, yang kedua motivasi dari luar diri kalian sendiri, misalnya dari orang tua, dari keluarga, dari guru, teman-teman, dan lain. Begitupun dengan negara kita. Pada masa itu motivasi untuk bebas dari penjajahan, untuk bangkit ada dua, dari dalam negeri itu sendiri dan dari luar. Kita lanjut. Kebangkitan nasional di Indonesia ditandai dengan didirikannya organisasi Pergerakan Budi Utomo 1908. Kemudian banyak organisasi dan partai politik lainnya mulai berdiri dan berkembang demi kebangkitan, kehormatan, kemajuan, dan kemerdekaan Indonesia. Profil organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu budi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 5 Oktober 1908,
Budi Utomo melaksanakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam kemajuan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, yakni pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirto Kusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Pada awalnya Budi Utomo itu didirikan oleh kaum pelajar terdidik, kaum muda. Namun seiring berjalannya waktu terus berkembang sehingga melibatkan juga kaum tua, golongan tua. Kita lanjut. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masya Allah, luar biasa ya penghormatan terhadap lahirnya Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Ini sejarahnya ya. Mulai cikal bakalnya mulai dari Budi Utomo, perintisnya mulai dari Budi Utomo, kemudian berkembang. Kita bahas ya. Kita bahas secara singkatnya. Yang pertama itu Budi Utomo, didirikan oleh Dr. Sutomo, tempatnya di Yogyakarta pada tahun berdirinya pada 20 Mei 1908. Bidang pergerakannya adalah sosial dan budaya. 2. Sarekat Islam, didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tanggal 10 September 1912. Bidang pergerakannya perdagangan dan agama Islam khususnya. 3. Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 pada bidang keagamaan, sosial, kesehatan, dan pendidikan. 4. Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Bidang pergerakannya agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi. 5. Indispartij, didirikan oleh 3 serangkai. Siapa saja 3 serangkai itu? Ialah Suwardi Suryadiningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Pada 25 Desember 1912, bidang pergerakannya politik. 6. Trikorodharmo, kemudian berkembang menjadi Jong Java, didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Jakarta 7 Maret 1915, bidang kepemudaan. 7. Perhimpunan Indonesia, didirikan oleh Sultan Kasajangan Saripada dan R.M. Noto Suroto. Tempatnya tahun berdirinya pada tahun 1908, kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1913. Pergerakannya pada bidang politik. 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI, didirikan oleh Hendrik J.F.M. Sneflit. Tempatnya Semarang tahun 1920. Bidang pergerakannya komunis.
Ini pada akhirnya dibubarkan dan menjadi organisasi terlarang ya PKI ini. Sampai sekarang PKI tetap terlarang. Oke, 9. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh Soekarno di Bandung pada tahun 1925, bergerak pada bidang politik. 10. Partai Indonesia didirikan oleh M. Sartono pada 31 April 1931, bergerak di bidang politik. 11. Partai Nasional Indonesia Baru didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir pada 27 November 1931, bergerak di bidang politik. 12. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1922, bidang pergerakannya pendidikan. 13. Partai Indonesia Raya atau Parindra didirikan oleh Dr. Sutomo di Surakarta 24 Desember 1935, bergerak pada bidang politik. 14. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin di Jakarta 21 Mei 1939, bergerak di bidang politik. Inilah sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dirintis dan dilakukan oleh generasi muda terdidik yang sangat peduli terhadap negara tercinta Indonesia. Keinginan luhur demi terbebasnya negara dari penjajahan yang membuat rakyat Indonesia miskin, bodoh, dan menderita. Banyak sikap positif yang harus kita teladani sebagai generasi penerus bangsa. Namun, ada juga sikap dan cara yang harus kita hindarkan yang merusak dan memecah belah serta merugikan bangsa Indonesia seperti organisasi terlarang yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI. Semoga kita semua selalu melangkah pada jalan yang Allah ridhoi dan senantiasa mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.